Pak Denny, selamat pagi. Selamat pagi Mas Kalis. Oke, ini sebelum kita bahas soal ETF-nya nih Pak. Beberapa waktu lalu Bursa Efek Indonesia meluncurkan buku judulnya Mulai dari ETF. Ini kenapa Pak diluncurkan? Apakah supaya masyarakat mulai melek nih dengan versi reksadana ETF ini? Iya baik, terima kasih. Jadi ETF ini merupakan reksadana yang ini ya, gaya baru gitu ya Bapak Kalis, dan sangat mendunia sebenarnya. Di dunia ini merupakan produk andalan dari masing-masing bursa. Hmm. Nah, Bursa Efek Indonesia sendiri kan terus menggiatkan produk-produk baru. Salah satunya ETF, ada juga derivatif, sebentar lagi mungkin structure warrant. Nah, di tengah kita giat-giatnya sosialisasi nih Mbak, tiba-tiba tim Alex Media datang ke kita. Mas, ini ternyata banyak loh permintaan dari masyarakat pengen buku ETF. Ternyata kita belum punya nih di Indonesia. Nah, mendapat permintaan itu tentunya kita menyambut baik. Lalu kita bekerja sama dengan Alex Media Komputindo bersama-sama menerbitkan buku ETF ini yang tentunya kita harapkan dapat meningkatkan literasi masyarakat mengenai produk-produk bursa. Jadi ibaratnya semua cara buat sosialisasi kita gunakan deh Mbak, termasuk Supaya membuat buku semakin ini. tahu juga masyarakat. Tapi ada quote yang Betul. cukup menarik di dalam buku ini. Tulisannya "Can anyone really beat the market?" gitu Pak. Apakah dengan ini berarti klaim memang reksadana ETF ini kalau dibaca di bukunya ini masyarakat bisa beat the market yang sekarang pergerakannya juga wow luar biasa liar gitu Pak. Sebenarnya sih nggak gitu juga. Jadi gini, ketika kita biasanya sosialisasi ya Mbak ya, selalu orang, wah oke nih kayaknya saya mau investasi saham. Hmm. Terus pertanyaannya, tapi saya harus investasi saham apa ya? Nah itu baru orang mulai bingung biasanya. Kita punya saham di atas 700 pilihan gitu ya. Saham mana yang harus saya beli? Nah, di buku ini menjelaskan fenomena yang terjadi di global maupun di Indonesia, bahwa ternyata investasi saham itu tidak melulu bagaimana memilih saham yang tepat, atau bagaimana tadi mengalahkan pasar gitu ya. Ternyata orang akhir-akhir ini lebih memilih, ya udah saya ngikutin pasar aja deh, IHSG berapa saya ngikut aja. Nah, biasanya investasi yang tepat untuk yang mengikuti pasar atau kita bilangnya index fund itu adalah ETF. Karena itu kita buka dengan pertanyaan tersebut, apakah bisa orang mengalahkan pasar gitu ya gitu. Oke, tapi mungkin banyak yang belum tahu juga Pak, ini barang apa sih nih ETF ini? Udah Iya, ada iya, iya. investasi saham, udah ada reksadana, ditambah lagi nih ETF. Ini mungkin bisa dijelaskan secara awam supaya masyarakat juga paham gitu. ETF ini sebenarnya apa Pak Denny? Baik, memang orang jadi agak bingung karena kita ngasih bahasa ETF apa sih, ETM ini gitu ya, jadi orang bingung ya. Apalagi kalau kita kasih bahasa Inggrisnya, Exchange Traded Fund, tambah bingung lagi gitu. Sebenarnya singkat cerita, ETF itu hanya reksadana biasa, tapi dia bisa diperdagangkan di bursa. Oke. Nah, jadi dia seperti menggabungkan sifat-sifat positif dari reksadana dan juga saham. Hmm. Nah, ini jadi menarik. Ini merupakan instrumen investasi baru dibanding reksadana konvensional sebelumnya yang tidak bisa diperdagangkan di bursa gitu ya. Ini bisa diperdagangkan di time, sehingga memiliki 3 kelebihan. Jika kita singkat gini, E-nya tuh apa? E-nya tuh efisien. Nah, ETF ini merupakan reksadana yang efisien dibandingkan reksadana yang terdahulu gitu ya. Yang kedua, T-nya apa? Transparan. Nah, kalau kita beli reksadana biasa gitu ya, biasanya tiap akhir bulan nanti ada fund fact sheet, isinya 10 saham terbanyak yang diinvestasikan. Kalau ETF ini transparan, semua saham setiap hari harus Laporkan. disampaikan di website Oke. bursa. Jadi orang tahu apa aja nih yang diinvestasikan di saham tersebut, di reksadana tersebut gitu ya. Dan juga transparan dalam artian harganya bergerak setiap detik, Mbak. Kalau reksadana kan hari ini sekian, besok sore sekian, besok sore lagi sekian gitu ya. Kalau ETF selama jam perdagangan bursa tuh bergerak setiap detik. Nah, kayak saham gitu ya. Yang terakhir, F-nya fleksibel. Nah, beli ETF itu sangat simpel, tinggal buka online trading, cari kodenya, biasanya depannya huruf X, tinggal beli seperti layaknya saham, itu fleksibel. Oke. Dan juga ini sedikit tambahan Mbak, jadi di buku ETF ini kita tulis hashtag mulai dari ETF. Nah, kenapa mulai dari ETF tadi? Buat masyarakat Indonesia yang sebenarnya mau investasi saham tapi bingung, karena mungkin biayanya mahal, misalkan satu lot Bank Mandiri, Udang Garam, itu kan cukup mahal gitu ya. Kalau Betul. ETF ini cukup terjangkau. Misalkan kita beli ETF dengan underlying ADX 30 atau LQ45. Artinya apa? Artinya kita membeli 30 saham terbaik di Bursa Efek Indonesia. Dengan harga berapa kita bisa membeli itu kalau beli ETF?
cukup dengan 10 sampai 20 ribu rupiah aja bisa kebeli, Mbak. 30 saham terbaik di Bursa Efek Indonesia. Nah, kalau kita lihat sekarang fenomena orang membeli teh-teh kekinian, kopi-kopi kekinian gitu kan, itu kan harganya sama ya. Sekarang kita pilih mana? Nimbun gula dengan harga yang sama atau beli 30 saham terbaik di Bursa Efek Indonesia. Oke. Mungkin gitu ya. Jadi pilih gendut lemak atau gendut duit gitu ya Pak ya. Tapi Pak, Iya, ini betul, betul, berarti betul, betul. kalau kita reksadana biasa kan beli di manajer investasi gitu ya Pak, atau di sekarang sudah banyak online-online yang menyediakan. Berarti kalau ETF ini kita beli melalui broker yang biasa memang kita transaksi saham begitu? Betul, jadi kalau ETF ini tadi kan penggabungan reksadana dan saham, ada dua pasar. Jadi pasar sekunder itu seperti halnya saham. Jadi belinya melalui online trading yang biasa kita pakai buat berdagang saham. Tinggal pilih kodenya yang depannya X tadi saya ceritakan, tinggal beli. Itu biasanya satuannya sangat murah yang saya tadi bilang, 100 lembar atau bisa 10.000 sampai 20.000 cukup gitu ya untuk beli satu lot. Tapi ada lagi pasar perdananya. Nah ini fiturnya sama seperti reksadana, tapi fungsinya tidak di manajer investasi, di outsource ke yang namanya dealer partisipan. Ini perusahaan sekuritas juga. Nah, pasar perdana ini biasanya sangat diminati oleh investor institusi karena pembeliannya biasanya satu basket atau biasanya 100.000 lembar. Jadi cukup mahal, sekitar puluhan juta lah ya. Nah, jadi ada dua mekanisme tadi, pasar sekunder melalui bursa, aplikasi online trading disebut broker, pasar perdana itu melalui dealer partisipan. Oke, sebenarnya cukup mudah untuk masyarakat mengaksesnya. Nah, berarti terakhir, kalau ada penonton Kompas TV pagi ini menonton sebenarnya pengen mendalami lagi nih dan membaca bukunya, bagaimana cara membeli bukunya, Pak? Buku ini udah terjual di gramedia.com gitu ya, karena kita kerjasama juga sama Alex Media Komputido, karena itu bisa dibeli di gramedia.com maupun di ya online trading lah, seperti halnya di e-commerce seperti halnya Tokopedia gitu ya, Shopee, nah di situ udah tersedia juga bisa dibeli. Oke. Jadi bukunya gampang dicari, ETF pun gampang untuk bertransaksi supaya bisa menambah cuan-cuan investasi masyarakat. Terima kasih banyak untuk penjelasannya pagi ini Kepala Divisi Pengembangan Bisnis Bursa Efek Indonesia Ignatius Denny. Sehat selalu Pak Denny.